Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Riana Rahman, mahasiswi Prodi PAI semester 5 di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di video kali ini, saya akan membahas tentang cara menjadi guru yang ideal dan inovatif. Tapi sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu guru. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Menjadi guru yang ideal dan inovatif merupakan sebuah tuntutan yang tidak bisa dielakkan. Guru sebagai garda terdepan pendidikan menjadi harapan untuk mencerdaskan anak bangsa. Guru yang selalu berinteraksi dengan peserta didik diharapkan mampu membentuk kepribadian, memberikan pemahaman, mengembangkan imajinasi dan cita-cita, membangkitkan semangat, dan menggerakkan kekuatan mereka untuk menggapai masa depan. Guru ideal merupakan pengganti orang tua yang mampu memberikan pendidikan kognitif, afektif, dan psikomotorik bagi peserta didiknya, yaitu sosok yang mampu menciptakan suasana kelas lebih hidup, lebih aktif, dan menyenangkan. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Menurut Jamal Ma'mur Asmani, langkah-langkah menjadi guru ideal dan inovatif ada 10. Yang pertama, menguasai materi pelajaran secara mendalam. Penguasaan materi merupakan modal awal menjadi guru ideal. Dengan menguasai materi, kepercayaan diri terbangun dengan baik. Tidak ada rasa was-was dan bimbang terhadap pertanyaan dari peserta didik. Yang kedua, mempunyai wawasan luas. Wawasan luas menjadi faktor penting bagi guru agar pembelajaran yang disajikan variatif disesuaikan dengan perkembangan zaman. Peserta didik akan bangga mempunyai guru yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas, pola pemikiran yang mumpuni, dan penuh dengan hal-hal baru yang akan menjadi salah satu daya tarik peserta didik yang bisa menggugah semangatnya untuk mengikuti pelajaran. Yang ketiga, komunikatif. Guru yang suka menyapa dan memperhatikan kondisi peserta didiknya akan lebih diterima daripada guru yang egois, yang datang hanya menerangkan pelajaran sampai batas yang telah ditentukan kemudian pulang. Disinilah pentingnya guru berkomunikasi dengan peserta didiknya, seperti menyapa peserta didik, menanyakan bagaimana kondisinya, apakah capek, lemas, atau masih semangat. Ketika guru bertanya kepada peserta didik, maka peserta didik akan merasa diperhatikan sehingga guru dianggap bagian darinya. Yang keempat, dialogis. Dengan adanya ruang dialog antara guru dan peserta didik, diharapkan mampu mengembangkan pikiran peserta didik yang kritis, mengembangkan ide-ide yang inovatif sehingga output pembelajaran berkualitas. Tugas guru tidak hanya mengajar, menggali potensi peserta didik menjadi salah satu faktor penting keberhasilan pendidikan. Tugas ini sulit terlaksanakan kalau dalam mengajar, seorang guru hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya ruang tanya jawab. Pikiran peserta didik tidak berkembang dan semangat mengembangkan materi menjadi lemah. Disinilah pentingnya tanya jawab interaktif yang melibatkan 2 atau 3 arah. Misalnya, seorang peserta didik bertanya, kemudian ditanggapi oleh peserta didik lainnya, dan terakhir ditanggapi kembali oleh guru. Yang kelima, menggabungkan teori dan praktek. Peserta didik akan mudah jenuh kalau hanya menerima teori tanpa praktek. Praktek merupakan media untuk menurunkan, mengendapkan, dan meletakkan pemahaman materi pada otak peserta didik. Jadi, teori dan praktek harus beriringan agar pembelajaran seimbang. Dengan praktek, ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan pesat. Peserta didik pun terlatih untuk menerapkan ilmu yang dipelajarinya. Dari sinilah, peserta didik akan mengevaluasi pemahamannya terhadap materi yang diajarkan. Hal ini akan mendorongnya untuk mendengarkan dan berusaha memahami keterangan gurunya. Ia akan bertanya kalau belum memahami materi yang disampaikan gurunya, sehingga ketika praktek ia tidak ketinggalan dengan teman-temannya yang sudah bisa. Yang keenam, bertahap. Belajar itu harus bertahap, urut, dan tidak meloncat-loncat. Dalam hal ini, ketika mengajar, guru harus arif dan bijaksana. Jangan memberikan semua pengalaman dan ilmu kepada peserta didik dalam satu kesempatan. Berikan secara bertahap agar peserta didik mampu menyerap ilmu secara maksimal.
Yang ketujuh, mempunyai variasi pendekatan. Dalam proses belajar mengajar, seorang guru harus mempelajari banyak pendekatan pengajaran supaya proses belajar mengajar dapat berjalan secara variatif dan tidak monoton. Yang kedelapan, tidak memalingkan materi pelajaran. Pada saat mengajar, seorang guru harus konsentrasi penuh pada satu arah materi yang diajarkan, fokus pada target materi tersebut, dan fokus pada tujuan pembelajaran yang dicanangkan sehingga hasilnya bisa maksimal. Jangan sampai diajak berbicara jauh tentang hal lain yang justru menghabiskan waktu mengajar karena mengikuti selera dan kepentingan guru. Oleh sebab itu, seorang guru harus membuat silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, target pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Yang kesembilan, tidak terlalu menekan dan memaksa. Terlalu menekan dan memaksa peserta didik berpengaruh terhadap perkembangan psikologinya. Guru harus bisa menyelami psikologi peserta didiknya. Berikan materi secara bertahap dan sesuaikan kondisinya. Kalau peserta didik diberi target terlalu tinggi, kemudian memberikan penekanan di luar batas mereka, maka kegiatan belajar tidak bisa berjalan secara enjoyable. 10. Humoris tapi serius. Salah satu ciri guru ideal adalah memiliki karakter dinamis, kompetitif, dan juga humoris. Di tengah kepenatan pikiran, keletihan fisik, dan kebosanan berpikir, sifat humoris dari guru sangat diperlukan. Dengan selera humor yang tinggi, seorang guru bisa memecah suasana yang menjenuhkan, menghilangkan kepenatan, dan menyegarkan pikiran peserta didik. Dalam humor ini, guru tidak boleh berlebihan, apalagi sampai mengganggu konsentrasi lingkungan belajar di sekitarnya. Sebagai guru, menjadi ideal dan inovatif pastinya butuh proses. Teruslah belajar, mencoba dan mengevaluasi diri untuk perubahan yang lebih baik. Semoga kita semua berhasil menjadi guru yang ideal dan inovatif agar kualitas peserta didik menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.